Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyampaikan terkait penelitian yang sudah didanai oleh Kemenristek-Dikti, yaitu untuk skema penelitian kerjasama dalam negeri. Kemudian ini adalah proposal waktu pengajuan. Jadi pada saat saya mengajukan penelitian ini, sebelumnya saya punya istilahnya itu rekam jejak. Jadi di tahun 2023 itu saya melakukan segmentasi terkait mandibula, baik itu menggunakan metode deep learning atau CNN. Jadi saya menggunakan transfer learning. Kemudian dari transfer learning itu saya pilih mana yang terbagus. Terus terbagusnya adalah MobileNet dan saya lakukan ensemble. Terus di tahun 2024 yaitu saya melakukan titik-titik, penentuan titik ini ada, kalau dilihat ada warna merah. Nah, dari mandibula ini ada titik-titik. Ini namanya titik landmark. Nah, itu saya publikasikan dengan menggunakan metode regresi linier. Publikasinya ada di jurnal INAS ya. Di jurnal INAS tadi saya nggak membuka, jadi nanti bisa langsung dicari aja. Nama publikasinya atau judul publikasinya adalah Automatic for Generating Landmark Mandibula Panoramic Radiography Image. Nah, terus saya mengajukan lagi dengan metode neural network. Metode neural network itu banyak, salah satunya ada SVM ya. Neural network itu jaringan saraf tiruan, bisa juga backpropagation. Nah, yang saya usulkan itu publikasinya yaitu ini ya, dicek, saya carikan Navi. Nah ini, nah ini non-linear regression, jadi tidak termasuk regresi linier tapi non-linear, yaitu menentukan titik landmark. Yang saya tentukan titiknya adalah hanya titik ini, yaitu gonion sama kondilon. Nah ini ya. Terus proses evaluasinya selain menggunakan MRE juga menggunakan success detection rate. Nah, success detection rate-nya kenapa kok sangat minim? Ya, karena dari informasi ahli pakar yaitu radiologi, dokternya menyampaikan bahwa memang setiap istilahnya ini ya, panjang ramus setiap individu itu beda-beda. Ya, ini yang sudah warna hitam putih, yang asli data radiografinya saya contohkan. Yang asli ini sudah hitam putih semua. Oh enggak, ini saya bukakan. Nah, jadi posisi ramus kalau kita lihat ini ya, ramus itu yang dari atas ke bawah ini, itu pasti setiap individu beda-beda, dan itu ada yang terlalu panjang gini ya, kan rahang orang itu ada yang terlalu panjang ini, ada yang ya pendek. Nah, saya contohkan lah ini. Dari sini akhirnya memang setiap saya mengusulkan, saya ini juga masih melakukan penelitian terkait penentuan titik landmark. Sudah ada yang saya susun dalam bentuk draft, ada yang masih saya proses eksperimen. Itu ya juga gitu. Intinya tetap butuh dari ahli pakar dan dari sistem informasinya, yaitu membuat secara otomatis dengan keakuratan yang tepat. Nah, seperti itu usulannya. Ini pengumuman lolos hibahnya. Saya carikan nama saya. Nah, saya carikan biar cepat, Nurnaf. Nah ini ya. Nah, saya lanjut. Apa yang saya usulkan? Yang saya usulkan ini menggunakan, ada yang menggunakan SVM. Ini saya langsung dalam bentuk tabelnya aja hasil evaluasinya. Ini. Ada yang menggunakan SVM, ada yang menggunakan polinomial, ada yang ensemble.
setiap saya mengusulkan penelitian itu pasti saya mencoba eksperimen mana yang paling mudah, baik itu menggunakan Python ataupun menggunakan MATLAB. Jadi saya itu nggak patokannya harus menggunakan MATLAB terus, enggak, harus menggunakan Python terus, enggak. Ya saya sesuaikan. Nah, pada saat saya menggunakan fungsi itu ada beberapa jurnal itu yang tetap harus memilah, kita harus mengenerate itu berarti mengusulkan yang baru. Jadi kalau hanya menggunakan fungsi, ini semuanya saya menggunakan fungsi, cuma bedanya saya mengusulkan di skema yang istilahnya penerapan aplikatif yang belum banyak dilakukan. Nah, gitu. Nah, saya menggunakan MATLAB ini. Jadi titik-titik ini itu saya peroleh dari dokter ya. Ini ada titik-titik. Titik aslinya itu di mana? Titik aslinya itu ini. Ini titik asli. Sebentar. Datanya kok sedikit ya. Ini mungkin hanya yang tes ya. Yang asli. Karena saya ada training sendiri untuk training testing sendiri. Titik aslinya nah, saya geser. Nah, ini titik aslinya. Nah, ini saya geser. Jadi ini ada kondilus. Ini titik aslinya dari dokter. Ini. Jadi saya selalu melibatkan ahli pakar radiologinya. Nah, ini asli, total seluruh data yang saya punya itu 120 dari usia 19 sampai 70, laki-laki dan perempuan. Kemudian dari masing-masing ini saya bagi untuk training sendiri, testing sendiri. Ya, untuk trainingnya saya ambil sekitar 80%. Jadi ini adalah yang testing, berarti anggap yang testing 18 misalkan ini. Atau ini berapa ini? Bentar. Ini 17, berarti trainingnya sekitar ya 100-an ya, 100-an. Total datanya 120. Jadi kalau kita nanti baca di sini total data di bagian dataset. Nah, ini total data ada 119, maaf ya. 119. Kemudian saya pakai training dan testingnya ini. Training dan testing. Nah, pada saat saya mengusulkan metode itu saya coba berkali-kali. Jadi ini saya baca data yang saya training ini, terus saya baca untuk proses membuat model. Nah, jadi kalau misalkan saya pakai polinomial lah, itu ada fungsinya. Nah, itu berdasarkan nyari ya, berdasarkan nyari. Jadi saya cari di search-nya MATLAB polinomial. Saya carikan. Nah, polinomial itu ini disediakan. Nanti semuanya bisa dicari. Nah, kalau kita mau menggunakan regresi polinomial ya tinggal nyari setnya. Regression. Nah, ini polinomial regression. Ada yang menggunakan polinomial regression dengan multivariate ini. Terus ini dengan polyfit. Di sini nanti ada penjelasan. Selain penjelasan juga ada rumus. Ya, itu polinomial itu pasti ada perpangkatan ya. Nah, satunya saya juga mengusulkan. Jadi kalau dicek di sini, nah diagram yang saya usulkan yaitu selain polinomial ada SVM. Kalau SVM ya tinggal menggunakan fungsi SV. Kalau kita ini kan outputnya angka kontinu, sehingga fungsinya adalah R ya, regression. SVR
Ini kan munculnya SVM. SVM itu ada klasifikasi, terus ada yang regresi. Nanti kalau Bung mau nyari yang regression, ya ini SVM regression gitu aja. Nanti muncul fungsi-fungsinya, penjelasannya. Jadi intinya disesuaikan kebutuhan dan dibaca. Nah, ini bacaannya, misalkan langsung ambil di sini juga boleh. Ya, SVR yang kita gunakan adalah untuk regresi. Nah, ini FitR. Terus di sini mana? Jadi nah ini yang SVM. Selain SVM, saya juga mengusulkan di sini ada ensemble. Apa ensemble? Sering kok banyak sekali terkait istilah ensemble. Ensemble itu bermacam-macam. Baik itu kita nanti menggunakan bahasa MATLAB ataupun menggunakan library Python, itu ada penjelasan ensemble. Ensemble itu ada yang ensemble backing sama ensemble apa ya? Saya agak lupa intinya, tapi banyak. Ada yang ensemble itu melakukannya dengan random forest, jadi kayak hasil tree-nya itu kayak bisa dicari rata-rata, bisa, atau ininya dicari yang terbagus gitu, ada. Jadi itu berdasarkan bacaan. Nah, fungsi yang kita pakai apa? Ini bacaannya nanti kita ambil satu persatu. Ensemble yang mana? Kalau yang saya gunakan di sini ensemble-nya itu fungsinya, nah ini FitR ensemble. Jadi apa itu FitR ensemble? Kita cek di sini FitR ensemble. Ini ya, saya pakai contoh ini ensemble regression. Nah, ini kan banyak. Nah, terus saya pakai yang ini FitR ensemble. Apa bedanya ini sama ini? Yang ini itu klasifikasi, yang ini ensemble untuk regresi. Nah, ini banyak sekali penjelasannya, ada rumusnya juga. Nah, kalau intinya kuncinya kalau kita ingin publikasi di jurnal internasional dengan indeks SJR-nya tinggi, itu memang harus benar-benar kita mengusulkan yang baru, rumus banyak, tidak hanya di aplikatifnya saja. Nah, ini saya hanya di jurnal internasional terindeks Q3, seingat saya, IJCE itu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya hasil, intinya ini data saya taruh di Excel, semua data titik-titik yang sudah itu jadi gambar, itu saya baca menggunakan ImageG ya. Di penjelasannya juga ada. Jadi dokter juga melakukan penentuan titiknya itu pakai aplikasi ImageG. Ada nggak? Coba saya cek. ImageG. Oh, nggak ada di sini, nggak saya sampaikan. Jadi dokter itu menentukan dengan menggunakan aplikasi ImageG. Jadi nanti muncul koordinat XY. Dari koordinat XY itu saya tampung di Excel. Jadi lumayan panjang perjalanannya. Dari Excel ini nanti kita tentukan, oh gambar tadi mana kondilusnya titiknya, mana gonionnya, seperti itu. Terus dari titik ini dibuat model, dari hasil model itu dipakai untuk memprediksi. Jadi untuk memprediksinya, ini contoh ya, ini contoh, ada gambar, nanti gambarnya itu kita ambil titik yang asli, titik aslinya itu yang dari dokter, terus yang hasil prediksi, ini hasil prediksi. Ini coba saya running, nanti hasilnya seperti apa biar kelihatan. Nah, ini banyak gambarnya karena memang ada ensemble, ini yang ensemble. Jadi yang warna, bentar saya cek, yang prediksi itu warnanya hijau, yang asli itu warnanya merah. Ini berdasarkan code ya. Nah, ini ada yang selisihnya panjang kan. Nah, terus ini ensemble Pak, yang condilus. Nah, ini yang merah itu yang asli titik dari dokter, yang hijau itu prediksi. Ini ensemble. Terus polinomial. Nah, ini polinomial. Terus ini yang condilus. Jadi selama ini metode yang paling bagus untuk yang hasil eksperimen ini ya. Jadi yang paling bagus itu menggunakan polinomial ini. Polinomial selisihnya. Seperti itu.
Jadi urut-urutannya bagusan polinomial baru ensemble. Jadi yang regresi SVM itu kurang bagus. Nah, berdasarkan hasil eksperimen ini tadi ya. Polinomial dan ensemble itu yang paling bagus. Urut-urutannya polinomial. Seperti itu. Jadi pada saat kita penelitian itu wajib paham konsep dan aplikatifnya seperti apa. Jadi kalau hanya paham konsep nanti susah nanti membuat suatu programnya. Itu berdasarkan pengalaman. Ya, itu urut-urutannya, dan pengembangan untuk penelitian terkait penentuan titik ini masih terus saya lakukan. Salah satunya nanti dengan gambar yang asli seperti ini tanpa dihitam putih, dengan ukuran yang dari dokter. Ukuran ini hasilnya besar. Gambar ini ukurannya sekitar 1000-an. Saya coba buka ya gambarnya, hasil crop. Nah ini ukuran gambarnya sekitar 1000-an. Nah ini 1000-an. Ini ada yang sudah saya kurangi juga karena menyesuaikan. Semakin besar gambar nanti prosesnya lama gitu. Intinya masih terus saya kembangkan penelitian tentang penentuan titik landmark ini, karena intinya peluangnya masih besar untuk dilakukan pembuatan model. Nah itu yang bisa saya sampaikan ya. Pesannya adalah terus belajar, tetap selalu mengerjakan apapun itu pasti ada manfaatnya ya. Itu yang saya lakukan. Mohon maaf saya nggak sok pintar, sok mengguri enggak, tapi berbagi yang sudah pernah saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.